Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joseli Arita Sembiring dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NPM 2206059-162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cross curve. Topik pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan masuk pembuatan dari cross curve. Yang kedua adalah menjelaskan proses pengambilan data inputan lebar garis air Y1, Y2 untuk menghitung cross curve. Yang ketiga ada proses perhitungan cross curve. Yang keempat ada proses penggambaran cross curve. Dan yang terakhir ada tambahan apa saja yang telah diketahui dan rasanya yang perlu disampaikan selama mengerjakan cross curve ini. Baik, yang pertama adalah pembuatan dari cross curve. Sebelumnya kita harus tahu apa itu cross curve atau pantokarena. Cross curve atau pantokarena adalah kurva yang dibuat untuk melihat stabilitas kapal pada kondisi displacement kapal dan sudut kemiringan tertentu. Kondisi stabilitas pada kapal terdapat tiga, yaitu kondisi stabilitas positif, yang dimana kondisi ini dimana titik metasentra berada di atas titik gravitasi, di atas titik gravitasi. Kondisi ini membuat kapal mendapat momen penegak sehingga kapal dapat tegak kembali. Yang kedua ada kondisi stabilitas negatif, yang dimana kondisi ini berbanding terbalik dengan stabilitas positif, yang dimana titik metasentranya ini berada di bawah titik gravitasi, sehingga kapal dapat oleng dan terbalik. Yang terakhir ada kondisi stabilitas netral, yang dimana kondisi ini titik metasentra dan titik gravitasi saling berhimpit, sehingga tidak terbentuk lengan penegak yang membuat kapal tetap miring. Nah, begini bentuk dari kondisi stabilitas positif. Bisa dilihat kalau misalnya M-nya ini berada di atas dari titik gravitasinya, sehingga dia mendorong kapal ke kiri agar dapat kapal tersebut tegak. Di sini ada kondisi stabilitas negatif, yang dimana titik gravitasinya ini berada di bawah, berada di atas titik metasentranya, sehingga mendorong kapal yang membuat nanti kapal ini oleng dan terbalik. Dan yang terakhir ada kondisi stabilitas netral yang di mana M sama G ini saling berhimpit sehingga membuat kapal tersebut akan tetap miring. Kemudian kita masuk ke proses pengambilan data inputan lebar garis air Y1, Y2 untuk menghitung cross curve. Langkahnya itu yang pertama adalah kita harus menyiapkan body plan pada AutoCAD. Yang kedua, kita memutar body plan dengan sudut 10 hingga 90 derajat dengan selang 10 sehingga nanti 10, 20, 30 sampai 90 derajat. Kemudian kita lakukan perhitungan Y1 dan Y2. Di sini saya mengambil contoh, di sini digunakannya itu Y1-nya adalah session 0 pada waterline 10 dan session 15 pada waterline 10. Di sini kedua nilainya ini bernilai positif. Namun kalau misalnya kita lihat di sini, ini pada section 0 yang pada garis ini, jika dihitung nanti dia bakal mendapatkan nilai negatif dikarenakan nilainya itu, nilai section dan waterline-nya itu berada di sebelah kanan dari garis penegak yang seharusnya itu berada di kiri. Kemudian menjelaskan proses perhitungan cross curve. Yang pertama, setelah kita mendapatkan nilai ordinat Y1 dan Y2, kita akan memasukkan nilainya ke Excel, yang dimana Excel ini sudah diberi template. Yang kedua adalah memasuki nilai Y1 dan Y2 dari waterline 10 hingga waterline di mana stationnya itu tenggelam. Yang ketiga, setelah dimasukkan nilai Y1 dan Y2, maka didapatkan nilai kemiringan setiap derajat sudutnya. Dan yang terakhir adalah setelah melakukan perhitungan, nilai tersebut dimasukkan ke tabel sudut kemiringan, di mana tabel ini berisikan rekap data, nilai displacement, dan KN-nya. Berikut template dari Excel-nya itu bisa dilihat di sini. Pertama kita memasukkan nilai Y1 dan Y2-nya,
bakal digunakan dari kemiringan 10 hingga 90 derajat. Kemudian nanti didapatkan data-datanya itu di sini yang berdasarkan Fs sama Hg-nya. Lalu nanti didapatkan nilai dari Kn-nya. Lalu nanti direkap datanya itu di sini, yang dimana X-nya itu merupakan displacement. Dan di sini ada Kn. Kemudian kita menjelaskan proses penggambaran dari cost curve. Yang pertama adalah kita mengklik tab insert, lalu klik scatter, kemudian pilih scatter with smooth lines and markers. Yang kedua, kita klik kanan pada grafik, lalu pilih select data, kemudian masukin data di mana X-nya adalah nilai displacement tadi dan Y adalah nilai Kn. Hal ini dilakukan dari sudut 10 hingga 90 derajat. Langkah terakhirnya, kita akan memindahkan grafiknya dari Excel-nya tadi ke AutoCAD. Eh, Tinggal kita klik grafik di Excel, lalu klik klik paste pada AutoCAD, lalu klik paste spesial, kemudian klik AutoCAD Entities. Nanti gambar yang dari Excel itu bakal pindah ke AutoCAD. Tambahan-tambahan apa saja yang perlu diketahui, yaitu pada penggambaran cross curve ini seringkali kita lupa menaruh skalanya, lalu kadang kita lupa kurang teliti dalam menari dimensinya, sehingga nanti section-sectionnya itu bersalahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.